Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmin dengan NIM 2465051. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di PPT yang telah dikirimkan yang di slide 7, 9, 11, dan 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu slide ke-7. Di sini kita memiliki kelas induk bernama hewan yang memiliki metode makan. Sini metode makan dengan output makanan hewan. Kemudian ada kelas sapi dan kucing di sini, sapi dan kucing yang menggunakan keyword extends hewan. Extends hewan artinya kedua kelas tersebut adalah turunan dari kelas hewan, dari turunan kelas hewan. Pada kedua subkelas ini metode makan di override yaitu ditulis ulang dengan perilaku baru. Untuk sapi, outputnya menjadi sapi makan rumput, dan untuk kucing, di sini kucing makan ikan. Di kelas hewan main, di sini, oke kita pindah di sebelahnya. Di kelas hewan main, ketika kita membuat objek hewan, sapi dan kucing, lalu memanggil metode makan, sini memanggil metode makan, masing-masing objek akan menampilkan hasil sesuai kelasnya. Ini hewan inilah yang disebut polymorphism, yaitu sesuatu nama metode tetapi hanya berada sesuai objek yang digunakan. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ini slide 9 menjelaskan tentang polymorphism menggunakan parent class atau superclass. Kelas induk adalah hewan. Ini kelas induknya itu hewan yang berisi dua metode, yaitu makan, metodenya makan, sama metode berburu, metode makan dan berburu. Kemudian ada dua kelas turunan, yaitu harimau dan singa. Ini harimau dan singa, yang masing-masing mengoverride kedua metode tersebut sesuai perilaku hewan tersebut. Kemudian kita pindah di kelas poly 2 di sini. Pada kelas poly 2 terdapat metode coba yang ini. Coba yang parameternya itu bertipe hewan X. Walaupun parameternya bertipe parent class, objek yang dikirim bisa berupa objek singa atau harimau. Saat metode coba dijalankan, metode yang dipanggil tetap mengikuti jenis objeknya, bukan tipe variabelnya. Karena itu, ketika objek singa dipanggil, tampil singa makan dan singa berburu. Dan ketika objek harimau dipanggil, tampil harimau makan dan harimau berburu. Inilah bentuk polymorphism di mana satu tipe induk dapat menyimpan berbagai jenis turunan. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini contoh kita rannya itu singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Karena kita sudah panggil coba S dan coba H. Coba S itu ibaratkan singa dan coba H itu harimau, begitu. Mungkin seperti itu contohnya untuk slide 9. Baik, di sini saya akan lanjut untuk membahas yang di slide 11. Pada slide 11 ditunjukkan bagaimana cara kerja costing objek. Di bagian pertama, variabel H bertipe hewan, tetapi objeknya adalah singa. Sini. Variabel bertipe parent class hanya bisa mengakses metode yang dimiliki parent saja, yaitu makan, berburu. Karena itu, ketika mencoba memanggil H tidur, program akan error karena metode tidur hanya dimiliki oleh subclass. Pada contoh kedua dilakukan casting, yaitu menggunakan tipe objek H.
menjadi tipe singa dengan menulis singa di sini. Nah, singa H titik tidur. Dengan cara ini, metode tidur bisa dipanggil karena sekarang dianggap sebagai objek singa sepenuhnya. Outputnya adalah singa ini. Outputnya adalah, nah seperti ini. Outputnya adalah singa makan, singa berburu, dan singa tidur. Ini menunjukkan bahwa objek subclass tetap membawa semua perilakunya, tetapi untuk mengakses metode yang subclass, kita perlu melakukan casting seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut di slide 11. Pada slide terdapat sebuah abstrak kelas bernama hewan. Ini kelas hewan berperan sebagai kelas induk atau superkelas untuk hewan apapun. Nah, di dalam terdapat dua abstrak metode, yaitu makan dan berburu. Kedua metode tidak memiliki isi, sehingga wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Nah, di sini ada kelas singa atau subkelasnya. Subkelas ini mewarisi kelas hewan dan mengimplementasikan kedua abstrak metode. Karena kelas singa extend hewan, ia harus mengisi metode makan dan berburu. Nih, makan dan berburu. Kemudian lanjut, sini ada juga sama seperti kelas singa, kelas harimau juga mengimplementasikan abstrak metode. Jadi harimau juga wajib mengisi metode kelas hewan, kelas hewan yang outputnya sesuai karakter hewan harimau. Jadi harimau makan dan harimau berburu. Kemudian di sini adalah kelas polyabstrak. Sini. Polyabstrak ada di sini coba hewan X. Jadi menerima parameter tipe abstrak hewan. Memanggil metode makan dan berburu milik objek yang dikirim. Inilah contoh polimorfisme. Satu metode bisa menerima banyak bentuk objek. Ya, di sini. Kemudian sini adalah main program, jalannya program. Hewan S sama dengan neo singa. Objek singa disimpan dalam referensi hewan. Kemudian hewan H, neo harimau, objek harimau disimpan dalam referensi hewan. Ketika dipanggil coba S dan coba H, metode yang sesuai subclass dijalankan. Jadi contohnya seperti ini. Nah ini, singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu dia penjelasan dari saya, penjelasan singkat dari saya tentang slide 7, 9, 11, dan 13. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.